Halo, balik lagi dengan gue di sini Tigar Irsyad. Video kali ini gue akan membahas team selection, captain picks, dan weekly wildcard di game week 2. Let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua nih. Teman-teman semua ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola, nonton bola, sampai main game fantasinya. Pasti banyak banget ya. Apalagi pas tim favorit kita bertanding, pastinya kita bakal dukung habis-habisan ya. Dan juga pastinya kita bakal tahu tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup oke, cukup gacor, dan cukup bisa punya potensial bagus untuk bisa mencetak gol. Pasti kita tahu semua ya. Dan untuk dari itu, di sini gue ngasih tahu ke teman-teman semua ada game yang seru banget yang bisa dimainin ya. Apalagi untuk teman-teman yang pencinta bola, yaitu adalah permainan game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. Di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget nih untuk bisa menyusun tim andalan teman-teman semua sendiri, dan juga sekaligus bisa banget buat sekalian ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam pengetahuan kita dalam sepak bola tentunya. Dan juga gak usah ragu lagi kalau tim favorit kita bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini semua kompetisinya ada, dari yang kecil sampai yang gede ada semua. Dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, bahkan juga ada kompetisi sepak bola Indonesia nanti. Dan juga hadiahnya bisa langsung diterima gitu pertandingannya selesai, jadi nggak perlu lagi tuh nunggu satu musim, satu bulan, karena pertandingan selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Dan pastinya seru banget ya untuk sensasinya. Jadi kita nggak berasa cuma nonton doang, tapi jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasi ini. Sekaligus kayak nungguin hasil matchnya berakhir, pastinya kita ikutan deg-degan tentunya ya. Dan untuk itu pastinya membuat nonton bola jadi lebih seru. Dan untuk hadiahnya ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang pastinya bisa dibelanjain buat macam-macam ya. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Jadi pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan antara Arsenal melawan Chelsea, yang juga gue udah bikin ya untuk statistik datanya ya, bisa teman-teman lihat di card di atas. Dan pastinya teman-teman gak boleh ketinggalan untuk main MPL Fantasi untuk pertandingan Big Trophy kali ini. Dan untuk itu langsung aja segera kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Pecinta bola pasti lagi nungguin kompetisi sepak bola Inggris nih, kompetisi tim-tim yang fansnya gede banget. Untuk itu sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, kamu bisa susun tim andalanmu di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial di semua match kompetisi sepak bola Inggris 2021. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya. Total hadiah puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah, saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu menang susun tim, kamu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja. Kali ini gue akan membawakan segmen-segmennya ya, seperti biasa ya. Untuk di video kali ini segmennya ada 5. Ntar gue baca dulu: fixture, watchlist, captain, team selection, dan juga weekly team nanti di segmen terakhir. Jadi untuk itu langsung aja untuk ke segmen pertama. Kali ini gue akan membahas untuk fixture dulu ya. Di sini fixturenya bisa gue lihat ya. Untuk mungkin teman-teman bisa lihat juga ntar di layar. Ada nama-nama yang cukup oke, yang udah gue checklist juga. Untuk checklist merah di sini artinya checklist yang cukup oke ya. 3 tim yang gua rasa harus wajib bisa teman-teman ambil nih pemain-pemainnya. Yang pertama ada Liverpool lawan Burnley, dan selanjutnya ada Manchester City lawan Norwich, dan juga ada Manchester United lawan Southampton. Itu 3 nama tim yang gua rasa Liverpool, City, dan MU tuh bisa melumat habis lawan-lawan ini untuk di 3 pertandingan ini nih. Dan gua rasa juga ditambah lagi MU yang lagi on fire nih, bener-bener nama yang bisa kita maksimalin nih. Di antaranya pemain-pemain yang cukup oke ada Bruno Fernandes. Untuk nama-namanya yang di sini gue bisa lihat di XG playernya paling oke dari MU ada Bruno Fernandes, dan expect assist yang paling oke di sini ada Pogba. Pogba tuh peringkat ketiga kalau nggak salah expected assist terbaik ya. Dan juga untuk itu 2 nama yang cukup oke, antara itu Pogba dan Bruno bisa diambil untuk segi watchlistnya. Dan selanjutnya ada Man City, dimana Man City ini agak-agak tricky sebenarnya, dimana Man City ini gue takut rotasi yang cukup gede pastinya nih. Gue agak ngeri-ngeri nih kalau pakai City saat ini ya. Ditambah lagi ada Ferran Torres di sini, datanya cukup oke sebenarnya. Dia tuh peringkat ke-11 untuk daftar SG terbaik ya untuk di 1 game week terakhir ini. Dan ditambah lagi Torres ini juga cukup oke kemarin untuk pertandingan kemarin di mana Manchester City ini berhasil mengumpulkan XG peringkat 3 terbaik ya. Yang pertama tuh ada West Ham. Menarik, West Ham pertama, ada Everton yang kedua, dan yang ketiga Manchester City. Jadi 3 nama tim yang cukup gacor untuk segi penyerangannya. Ini ada 3 nama itu, dan Manchester City peringkat ketiga, yang dimana sampai XG-nya 2,11 gol.
Dari XG 2,11 gol itu nggak ada yang gol sama sekali. Artinya emang Tottenham Hotspur tuh cukup lucky ya, cukup hoki untuk bisa membuat gawang tetap clean sheet. Dan gue rasa City harusnya bisa untuk melumat habis Norwich City ya, dimana Norwich City juga kemarin habis kalah juga 3-0 dari Liverpool. Dan untuk dari XGE tim, untuk dari segi expected kebobolannya, Norwich City ini ada di peringkat ke berapa nih? Ke 14. Jadi gue rasa harusnya bisa menjadi lawan yang cukup oke untuk bisa diambil untuk City ini. Di situ ada Mahrez yang lagi on fire juga, dan ada Sterling. Mungkin kalau memang teman-teman mau ambil dengan harga yang cukup mahal bisa diambil Sterling, dan juga ada Grealish, dimana Grealish juga salah satu pemain City yang untuk effective ownership-nya cukup tinggi juga untuk di game week 1 terakhir, dan bisa gue lihat juga untuk di FPL-nya ini cukup tinggi ya, 13% kalau nggak salah terakhir gue lihat. Dan selanjutnya untuk nama-nama lain dari checklist yang tadi gue sebutin, ada Mo Salah juga yang checklist merah ya, Mo Salah juga bisa diambil, Jota juga apalagi, dan Tsimikas masih bisa main kayaknya harusnya, karena si Robertson masih dalam tahap pemulihan juga, belum masuk ke latihan tim utama, jadi masih bisa aman untuk posisi Tsimikas di back sayap. Dan selanjutnya ada checklist oren ya. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada checklist oren, di mana ada 4 nama yang cukup oke di sini dari checklist oren yang gue bikin. Ada Brentford lawan Crystal Palace. Brentford bisa jadi pilihan yang oke banget, karena Crystal Palace ini bisa kita lihat dari expected ngegolinnya cukup rendah ya, dimana dia di peringkat terakhir untuk urusan mencetak gol. Jadi untuk back dari Brentford dan juga kiper Raya bisa menjadi pilihan yang bagus nih untuk bisa menjadi teman-teman ambil nih untuk tim weekly teman-teman semua ya. Dan untuk itu artinya Brentford jadi gue checklist oren cukup oke. Dan ditambah lagi juga Brentford bisa gue lihat permainannya juga cukup oke ternyata ya. Dia tuh layaknya Leeds United di musim lalu gitu. Determinasinya tinggi banget, semangatnya tinggi, Spartan abis, dan gue rasa juga cukup bisa menjadi pemain-pemain yang cukup oke untuk di awal musim ini ya, karena masih full juga staminanya. Mbeumo, ada Tuni pastinya, dan kemarin tuh ada Carnos tuh, mantep banget Carnos. Dan selanjutnya di checklist kedua ada Everton lawan Leeds, dimana Everton ini bisa kita lihat ya untuk daftar urusan expected goalnya ternyata di luar dugaan, dimana di video kemarin gue bilang ya bahwa Everton ini untuk prediksinya akan sedikit struggle di musim ini. Ternyata enggak, ternyata cukup oke di game week awal pembuka kemarin, dimana Everton berhasil menang juga. Dan sekarang Everton menempati urutan kedua dengan urutan XG tim terbaik ya, di bawah West Ham ya, dengan torehan 2,39 gol. Dan si Everton ini akan melawan Leeds United yang baru kalah 5-0 terhadap Manchester United. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke banget nih Everton nih. Di situ ada 2 nama yang bisa gue lihat ya. Di situ ada Dominic Calvert-Lewin menjadi pemain dengan XG player terbaik kelima di game week pertama, dan ada juga Richarlison itu menjadi pemain dengan expected assist yang juga cukup tinggi, 10 besar kalau nggak salah kemarin gue lihat. Dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus tuh antara 2 nama itu, antara Calvert-Lewin atau Richarlison. Tapi gue sedikit lebih berat ke DCL ya, jadi DCL bisa menjadi pilihan yang bagus untuk watchlist kali ini. Dan selanjutnya ada Spurs lawan Wolves, di mana Wolves kemarin kalah 1-0 ya terhadap Leicester City, yang dimana Leicester City juga ternyata nggak sesuai ekspektasi kita ya, hanya menang 1-0 dan serangannya juga nggak cukup tinggi gitu, dimana Leicester City sekarang hanya menempati 4 terbawah untuk urusan mencetak gol, untuk expected golnya. Jadi gue rasa nggak terlalu kuat determinasinya. Barnes gue juga nggak terlalu bagus kemarin kan ya, jadi kayaknya harusnya bisa dimanfaatin dengan bagus nih untuk Spurs bisa meraih poin penuh ya, dimana di situ ada Son juga kemarin bagus mainnya lawan City dan juga berhasil menahan serangan gempuran dari Manchester City ya, dengan expected goal hingga 2,11, berhasil ditahan imbang sampai 0 gol tuh benar-benar antara gabungan luck sama emang defense-nya jago banget. Jadi cukup keren untuk Spurs, harusnya bisa dipakai nih untuk Son dan kawan-kawan. Ada Dele Alli juga di situ main ya, dan ada Skip kemarin main tuh untuk di urusan gelandang, jadi murah juga harganya 4 juta doang Skip. Dan selanjutnya ada West Ham, dimana West Ham ini menjadi tim terbaik ya untuk urusan expected goal ya, dengan 3,01 gol expectednya loh, tertinggi di game week pertama. Dan juga ditambah pemain-pemainnya nih juga cukup gacor, dengan nama Michael Antonio menempati urutan pertama daftar XG terbaik di game week pertama, dimana Michael Antonio ini bisa gue hitung kemarin di pertandingan lawan Newcastle, dia tuh
bisa gue hitung berapa kali kena tiang tuh, 2 kali, dan juga gagal penalti sekali. Jadi bener-bener nggak hoki ya, gue nggak ngerti tuh dia di hari sebelumnya ngapain, apa nggak apa bala gitu untuk di pertandingan bisa kena tiang terus. Jadi Antonio ini benar-benar nama yang cukup bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua bisa ambil nih, dimana Antonio nanti akan melawan Leicester City, dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus Antonio untuk bisa, bahkan bisa gue bilang bisa menjadi kandidat kapten di game week kedua besok. Dan berikut untuk fixture yang bisa gue sampaikan, dan selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya, dimana di sini segmen watchlist, ya, mana watchlist nama-nama yang cukup oke bisa gue paparkan, kurang lebih sama kayak tadi ya. Di situ ada nama Antonio, ada nama DCL, dan ada nama Norgard. Norgard ini nama yang cukup oke ternyata, dimana Norgard ini berada di peringkat kedua daftar XG terbaik bersama Brentford, dan dimana dengan pola bermain Brentford yang cukup tinggi, intensitas penyerangannya gue rasa juga cukup oke bisa dimilih ini Norgard beberapa kali punya peluang gol yang cukup tinggi, jadi harusnya bisa menjadi watchlist yang baik nih untuk di game week 2 besok. Untuk teman-teman yang mau diferensial garis keras bisa ambil Norgard, karena pastinya Norgard ini ownershipnya dikit banget ya, 1%, 2% gitu gue lihat kemarin. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk bisa teman-teman ambil untuk skema diferensial garis keras tentunya. Dan kurang lebih begitu untuk watchlist nama yang gue sampaikan. Dan selanjutnya untuk kapten, dimana kapten di sini gue udah punya daftar ya, dimana ada 5 daftar kapten, yang dimana diantaranya 3 kapten esensial dan ada 2 nama kapten yang diferensial. Dan untuk 3 kapten esensial di sini bisa gue sebutin, yang pertama ada Bruno Fernandes tentunya, dimana Bruno Fernandes nanti akan melawan Southampton, dimana Southampton ini sendiri berada di peringkat ketiga terbawah untuk urusan XG, dan ada berada di peringkat 2 terbawah untuk urusan XG kebobolan, expected kebobolan. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk MU, harusnya bisa menang besar lagi di game week kedua. Jadi gue rasa Bruno harus bisa jadi kapten untuk di game week kedua untuk urutan pertama. Dan selanjutnya di urutan kedua kali ini gue ada Antonio, dimana Antonio ini tentunya gue lihat dari daftar XG player terbaik ya, dan ditambah lagi dengan nama dengan timnya West Ham yang menempati urutan pertama daftar XG tim, juga gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus Antonio untuk bisa menjadi kapten, dan ditambah lagi menjadi kapten yang diferensial. Untuk teman-teman semua yang mau diferensial juga, gue rasa Antonio juga cukup oke. Dan juga Antonio juga cukup banyak juga sih yang pakai, jadi nggak terlalu diferensial banget, tapi untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus Antonio untuk bisa teman-teman gunakan. Ditambah lagi West Ham nanti akan melawan Leicester City, yang dimana performanya masih agak-agak kurang ya untuk di game week pertama kemarin bisa kita lihat ya, dan untuk itu bisa menjadi peluang bagus, potensi bagus untuk bisa teman-teman gunakan nih si Antonio nih. Dan selanjutnya di nama ketiga kali ini gue punya Mo Salah, dimana Mo Salah ini nanti akan melawan Burnley, dimana Burnley sendiri untuk statistiknya gue rasa bisa dibilang cukup oke ya, dimana dia sekarang XG-nya berada di peringkat kelima bahkan untuk daftar mencetak golnya, dan juga untuk urusan kebobolannya si Burnley ini berada di 13, artinya ada di bawah ya untuk urusan kebobolan, tapi untuk urusan ngegolin juga cukup tinggi. Artinya mungkin kalau mau diprediksi lebih lanjut, mungkin Liverpool lawan Burnley bisa 3-1 atau 2-1. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus juga nih Mo Salah nih untuk bisa mencuri gol ya ke gawang Burnley ya, karena Burnley juga pertahanannya kurang bagus juga ya, ada di 10 besar ke bawah, dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus. Ditambah formnya Salah nih lagi bagus nih, lagi di atas nih sama Fernandes, jadi untuk itu bisa menjadi pilihan yang baik. Dan selanjutnya di nama ketiga udah tadi ya, jadi Bruno, Antonio, Mo Salah. Untuk 3 nama esensial untuk jadi kapten ya, ada Bruno, Antonio, dan Mo Salah. Dan untuk 2 nama diferensial di sini gue ada nama Ings dan Mahrez, dimana Ings ini nih bisa menjadi nama diferensial karena untuk statistik yang gue lihat ya, dari nama Ings sendiri ada di peringkat ke-9 untuk daftar XG player terbaik ya di game week pertama. Dan juga ditambah timnya nanti ini Aston Villa akan melawan Newcastle, dimana Newcastle sendiri berada di peringkat paling bawah untuk urusan pertahanan, artinya expected kebobolannya paling tinggi ya di game week terakhir. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus sih Danny Ings bisa menjadi kapten diferensial tentunya, dimana Danny Ings juga kemarin mencetak gol, dan juga gue rasa cukup diferensial banget pastinya. Untuk teman-teman yang pakai Ings dan tiba-tiba gacor, tentunya bisa menjadi pilihan yang legit ya, pilihan yang oke ya. Tapi itu dia, tapi harus kuat mental tuh kalau mau kapten diferensial pastinya. Dan untuk itu selanjutnya di nama kedua ada Mahrez, dimana Mahrez tentunya akan melawan Norwich City. Cuman memang untuk Mahrez ini gue selalu nggak recommended pemain-pemain City deh kayaknya, karena City ini terkenal dengan rotasi yang gila-gilaan. Jadi gue nggak bisa rekomendasi lebih lanjut. Kalau emang teman-teman mau garis keras diferensial bisa pakai Mahrez untuk bisa jadi kapten. Dan untuk itu berikut untuk nama-nama kapten yang bisa gue sampaikan: Bruno, Antonio, Mo Salah, Ings, dan Mahrez. Dan selanjutnya gue akan membawakan untuk tim selection tim gue Rainbow FC di game week 2 besok. Jadi langsung aja, let's go. Untuk di tim selection kali ini gue hanya menjual Harvard ya. Harvard gue jual dengan Son, dimana emang sesuai dengan rencana gue kemarin di awal musim untuk
gue spare budget 1,5 juta di bank, dan selanjutnya buru-buru gue jual Havertz karena Havertz juga akan melawan Arsenal, dan nanti gue ganti dengan Mahrez tadi niatnya. Cuma memang pilihannya antara Mahrez dan Son. Akhirnya gue memutuskan untuk bisa mengambil Son karena untuk peluang bermainnya, potensi bermainnya 90 menit lebih besar kepada Son ya. Untuk Mahrez gue nggak yakin. Gue tuh punya, sebenarnya agak bias, tapi ini personal opinion banget. Gue tuh punya problem sama Mahrez karena gue tuh seringnya di musim lalu menggunakan Mahrez di saat dia nggak main gitu. Jadi ketika hat-trick gue nggak mainin, tapi ketika dia gue mainin jadi bench. Jadi itu benar-benar pengalaman buruk ya buat gue menggunakan Mahrez. Jadi gue punya trust issue untuk pemain City tentunya. Jadi gue menggunakan Son kali ini, dimana Son juga cukup gacor kemarin mencetak 1 gol ya. Dan untuk Kane masih belum jelas apakah main apa enggak. Jadi untuk itu Son gue rasa bisa menjadi pilihan yang utama untuk Spurs di lini depan tentunya. Jadi Son ada di kali ini, gue beli, gue masukin 10 juta. Dan selanjutnya kurang lebih sama ya untuk kiper Sanchez, untuk back Koval, Mings dan Maguire, dan Amarty kayaknya kecil kemungkinan bisa buat main. Jadinya Amarty gue bench karena Amarty kayaknya udah mulai digantiin sama ini deh, sama si pemain Leicester yang baru tuh, siapa namanya yang tinggi, ada dimainin Vestergaard untuk Leicester City kayaknya. Jadi Amarty kemungkinan besar di bench, dan mungkin nanti akan gue pindahin tuh Amarty ke pojok ya, atau ke tengah. Brownhill gue taruh di depan. Dan untuk pemain tengah ada Barnes, dimana Barnes masih gue percayakan karena akan melawan West Ham. Dan West Ham tadi seperti gue bilang cukup oke sebenarnya untuk penyerangannya, tapi untuk pertahanan West Ham tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Dia itu berada di peringkat berapa tuh, 12-11. Jadi gue rasa harusnya West Ham masih bisa kebobolan untuk Leicester City ya, bisa mencuri gol. Jadi gue rasa Barnes salah satu pemain yang punya potensi bagus untuk bisa mencuri gol ke gawang West Ham. Dan selanjutnya ada Fernandes, di mana Bruno Fernandes di sini akan melawan Southampton, masih gue percayakan untuk bisa berada di lini tengah gue, dan mungkin akan gue jadiin kapten nih Fernandes nih, karena Mo Salah kayaknya masih belum lah. Kayaknya harusnya Fernandes dulu nih, karena formnya dari MU ini lagi gini ya, lagi naik banget ya. Jadi kayaknya harus bisa gue masukin Bruno untuk jadi kapten. Dan Salah lawan Burnley juga cukup potensi bagus tadi seperti gue bilang. Burnley untuk pertahanan nggak bagus-bagus banget, jadi harusnya bisa menjadi pertandingan yang harusnya bisa dicuri gol gitu untuk Mo Salah bisa mencetak skor ya untuk di pertandingan besok. Dan ada Son lawan Wolf, kayaknya akan menjadi pertandingan yang seru banget ya, jual beli serangan, karena bisa kita tahu juga Son sekarang berada di bawah Nuno, di mana Nuno mantan pelatihnya dari Wolf ya, dan juga skema bermainnya bisa gue lihat kemarin cukup serangan balik seperti biasa ya, mengandalkan speed, kecepatan Bergwijn, Son dan Lucas Moura tuh 3 namanya cukup kenceng-kenceng larinya. Jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus ya. Ditambah si Wolf juga pola bermainnya juga cukup high press, high defensive line, jadi garis pertahanan cukup tinggi juga. Jadi untuk itu bisa menjadi makanan empuk tuh untuk Son dan kawan-kawan bisa mencuri gol. Dan di nama depan kali ini gue ada Tuni, Ings dan Adams, dimana Tuni dan Adams masih gue percayakan. Tuni akan melawan Crystal Palace, dan juga Tuni ini masih kita tunggu nih golnya di Premier League, karena di pertandingan kemarin belum ngegolin ya. Dan untuk itu masih kita tunggu apakah Tuni akan mencetak gol di game week kedua ini melawan Crystal Palace. Dan selanjutnya ada Ings, dimana Ings akan melawan Newcastle. Dan seperti gue bilang potensinya bagus, dan Newcastle berada di peringkat paling akhir untuk urusan kebobolannya. Jadi gue rasa cukup bisa menjadi expected kebobolan cukup oke juga untuk bisa dicuri golnya dari Ings, dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus. Dan Adams masih ada, karena memang Adams menjadi salah satu striker diferensial gue, dan ini harus gue pertahankan juga. Adams juga cukup oke ya, ditinggal Ings, dan cukup gacor bersama Adam Armstrong, yang dimana Skopadu kemarin bisa gue lihat untuk di babak pertama doang, tapi ya di babak kedua harus kebobolan sama Everton. Dan kurang lebih berikut untuk tim selection gue kali ini. Dan untuk pemain pengganti ada Foster, Amarty, Brownhill, dan Veltman. Veltman nih ternyata COVID nih kalau nggak salah, jadi masih merah dan belum gue ganti, masih menjadi bench paling ujung. Dan berikut untuk tim selection gue kali ini, semoga membantu teman-teman semua dalam meramu sama racik tim ya di game week 2 kali ini. Dan segmen selanjutnya gue akan bawakan untuk weekly wildcard untuk teman-teman yang main weekly, dan semoga bermanfaat juga. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, let's go. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen weekly wildcard. Untuk teman-teman yang masih belum ngerti weekly wildcard, jadi weekly wildcard ini sebenarnya adalah susunan tim terbaik tanpa memperdulikan transfer. Jadi kan kita tahu ya, untuk transfer ini kan hanya dikasih 1 transfer per game weeknya, dan kalau melebihi dari jatah transfer itu teman-teman dikasihkan penalti minus 4 ya, minus 4 poin dari poin teman-teman semua. Dan untuk weekly wildcard kali ini
adalah tim yang bisa teman-teman gunakan bagi teman-teman yang mainnya weekly. Jadi ada kan tim-tim yang emang mainnya weekly, jadi mengincar untuk liga-liga yang hadiahnya mingguan. Jadi gua rasa ini salah satu susunan tim terbaik menurut gua dari statistik yang ada untuk bisa digunakan di weekly wildcard. Jadi untuk itu berikut nama-nama yang bisa gue paparkan mungkin nanti, dan dari statistik XG player, XG tim, fixturnya juga udah gue baca, dan ini berikut tim yang terbaik menurut gue. Dimana dari kiper dulu ya, langsung aja kita bahas untuk timnya. Dimana dari 4 nama defender kali ini, 4 pemain bertahan, 3 outfield player dan 1 kiper. Di sini gue menggunakan 2 pemain Brentford ya. Dan langsung aja untuk 4 nama pemain belakang gue, dimana ada 3 pemain outfield player dan 1 kiper. Di sini gue ambil dari data XG tim ya, dimana XG tim yang terendah gue ambil lawan-lawannya. Jadi misalkan di sini ada XG tim terendah, artinya kan tim-tim yang percobaan mencetak golnya cukup rendah. Dan di sini ada Crystal Palace, penyerangannya cukup rendah, dan Leeds juga penyerangannya cukup rendah, dan ada Southampton juga yang penyerangannya cukup rendah. 3 nama tim ini bisa menjadi pilihan yang bagus lawan-lawannya untuk bisa digunakan backnya, karena artinya potensi clean sheet dari lawan-lawan 3 nama yang gue sebutin tadi, tim yang tadi itu memiliki potensi clean sheet yang cukup tinggi. Karena kita tahu ya, karena 3 nama itu untuk urusan XG-nya cukup rendah. Bahkan bisa kita lihat ya, Crystal Palace ini XG timnya ya dalam satu pertandingan terakhir dia 0,3 gol doang. Jadi artinya Crystal Palace nanti lawan siapa? Crystal Palace nanti lawan Brentford, dan Brentford peluang clean sheet-nya cukup tinggi. Dimana Brentford di sini gue gunakan 2 nama Brentford, ada Raya kiper, ada Pinnock, dan bahkan penggantinya gue pakai Brentford juga, Gunnarsson. Dan selanjutnya dari 2 nama back lagi di sini ada Cancelo dan Shaw, dimana Manchester City akan lawan Norwich, dimana Norwich sendiri untuk urusan XG timnya dia berada di peringkat ke-10, jadi di tengah-tengah so-so aja. Tapi gue bisa melihat untuk kapasitas City ya, dimana bisa kita lihat kemarin ya, Stone sudah mulai main, dan ada Laporte, ada Diaz juga udah mulai main. Yang dimana kemarin kan si Pep Guardiola tuh bilang ya, untuk alasan dia kenapa kemarin gak cukup oke, karena persiapan timnya City ini kurang oke, kurang bagus gitu. Ditambah banyak pemain yang baru pulang dari timnas, jadi katanya dia ini, katanya Pep, alasannya adalah kurangnya persiapan. Dan ditambah lagi banyak nama-nama utama kayak backnya aja Stones nggak main kemarinnya, diganti Ake, yang dimana Ake sendiri bisa gue lihat cukup bala ya, untuk setiap dia main tuh selalu ada aja gitu. Yang lawan Leicester City kalah, dan kemarin juga kalah, jadi 2 pertandingan terakhir City kalah ada Ake, dan besok Ake nggak ada dan diganti dengan Stones tentunya. Jadi cukup bisa kembali untuk ke performa musim lalu, dimana cukup oke untuk pertahanan City ya di musim lalu ya. Bahkan back City Diaz menjadi pemain terbaik Liga Inggris, jadi gue rasa bisa menjadi clean sheet taker yang cukup oke. Kok clean sheet taker? Jadi clean sheet potensial cukup oke nih City nih. City akan melawan Norwich, dan selanjutnya ada MU yang akan melawan Southampton, dimana Southampton sendiri untuk daftar XG-nya dia paling rendah, nomor 3 terbawah. Jadi artinya peluang clean sheet MU cukup tinggi banget, dan juga cukup oke banget bisa digunakan dari back MU. Di sini gue menggunakan Shaw, dimana Luke Shaw juga potensi asisnya juga cukup tinggi ya. Jadi untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus banget untuk Shaw. Dan berikut untuk 4 nama defender gue yang bisa gue gunakan. Dan selanjutnya kita masuk ke midfielder dan forward, dimana midfielder dan forward ini gue gunakan dari statistik tentunya berkebalikan ya. Statistik yang gue gunakan kali ini adalah statistik expected kebobolan. Untuk tim-tim yang expected kebobolannya rendah, gue bisa menggunakan lawan-lawan tim tersebut nih. Jadi kayak ini ada Newcastle United nih, paling bawah ya untuk urusan kebobolan, jadi artinya paling tinggi kebobolannya, expected kebobolannya cukup oke lawannya, dimana lawannya Newcastle nanti adalah Aston Villa, dan Aston Villa artinya cukup bisa bagus ya digunakan ya untuk pemain depannya. Di sini gue menggunakan Ings, dan dimana Ings ini artinya cukup bisa menjadi potensial mencetak gol yang cukup tinggi. Dan ditambah lagi Ings memiliki daftar XG player terbaik juga ke-9 ya, dan juga daftar XG player terbaik Aston Villa sejauh ini. Dan Ings kayaknya bagus untuk bisa digunakan tentunya dari statistik yang ada. Dan selanjutnya ada Southampton untuk urusan kebobolan terburuk kedua, di mana Southampton akan melawan MU, dan MU artinya bukan hanya sekedar defensifnya aja bagus bisa digunakan, tapi pemain depannya juga bagus buat bisa digunakan. Di sini gue menggunakan 2 nama MU ya, ada Fernandes dan ada Pogba yang cukup oke, cukup potensial gacor, dengan bahkan si Fernandes ini menempati urutan pertama dari MU untuk soal statistik XG player, dan Pogba menempati urutan pertama untuk expected assist ya. Jadi 2 nama cukup
melengkapi ya, expected goal dan expected assist tertinggi ada di sini Fernandes dan Pogba. Dan selanjutnya ada Norwich City nih. Norwich City berada di peringkat ke-7 paling bawah ya, dan Norwich City nanti akan melawan City, Manchester City. Dan di Manchester City di sini gue menggunakan dua nama yang cukup oke, ada Cancelo dan Torres ya, dimana dua nama ini gue gunakan karena memang dari statistik yang gue sebutin di awal tadi cukup oke, dan juga dari XG-nya juga cukup oke. Norwich berada di peringkat bawah ya untuk urusan XG tim ya, expected kebobolannya cukup tinggi. Jadi artinya bisa menjadi pilihan yang bagus nih pemain-pemain City nih. Di situ gue menggunakan Cancelo, yang dimana Cancelo sekaligus menjadi expected assist ya, dan juga sekaligus bisa gue harapkan dari segi potensial clean sheet-nya juga. Dan dimana Torres juga gue gunakan karena memang dari segi XG player terbaik City sejauh ini ada Torres di peringkat ke-11 terbaik daftar XG player. Dan gue masih belum memperhitungkan nih kira-kira Torres akan main apa enggak, tapi gue harapkan dia bisa main ya. Dan Torres ada di tim gue kali ini, di line up gue kali ini. Dan selanjutnya menyisakan ada Antonio ini gue lihat karena dia memiliki daftar XG tertinggi ya dari segi XG player dan juga XG tim. Jadi untuk dua daftar statistik ini udah bisa memastikan gue harus menggunakan Antonio, bahkan bisa gue jadiin kapten ya untuk di tim weekly wildcard gue kali ini. Dan selanjutnya ada Calvert-Lewin yang akan melawan Leeds United, di mana Leeds United juga bisa kita lihat ya untuk urusan mencetak golnya rendah, dan artinya urusan pertahanan cukup oke Everton. Dan juga Leeds ini untuk urusan kebobolan juga cukup so-so nih, nggak terlalu rendah sih, tapi dia ada di tengah-tengah juga di peringkat ke-11. Jadi gua rasa bisa gua harapin juga Calvert-Lewin bisa menorehkan gol dari daftar XG player yang dia torehkan di game week pertama ya, dimana di game week pertama dia menempati urutan kelima dengan striker daftar XG terbaik untuk di game week pertama. Dan untuk selanjutnya di sini ada Mo Salah juga. Mo Salah akan melawan Burnley seperti gue bilang tadi. Ini merupakan nama yang gue rasa harus digunakan karena memang efektif ownership-nya udah nggak masuk akal. 180% di game week pertama tuh udah nggak masuk akal tuh untuk segi penggunaan kaptennya. Jadi nggak boleh dilewatin. Salah nih harus tetap ada di tim lu walaupun dia lagi form buruk apa enggak, karena untuk dengan efektif ownership segitu ketika dia mencetak gol habislah sudah tim kita ya. Jadi harus ada Salah. Dan berikut untuk tim line up gue kali ini untuk weekly wildcard, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week 2 kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, punya masukan atau punya saran serta kritik, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini ya. Udah lama juga nih, udah setengah jam kayaknya video ini. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.